bukan orang alim, bukan orang pintar. Kalau seandainya dia nggak punya anak yang alim, maka setelah dia meninggal nggak bakal ada orang yang ingat sama dia. Kenapa? Karena dia hanya seorang pemintal benang. Di zaman itu 9 abad yang lalu belum ada pabrik, belum ada tekstil, sehingga orang kalau mau dapetin kain mereka harus menyusun benang demi benang. Mau dapat benang mereka harus pintal kapas. Jadi kapas dipintal, dipilin satu-satu jadi seutas benang, baru disusun menjadi sebuah kain. Makanya zaman dulu kain itu mahal. Jangan heran kalau kita lihat cerita terdahulu, ada orang yang kerjaannya, profesinya itu nyolong kain kafan. Dulu zaman dulu ada orang kerjaannya apa? Nyolong kain kafan. Zaman sekarang kita pikir, ngapain nyolong kain kafan? Murah dulu. Zaman sekarang murah. Zaman dahulu sehelai kain itu harganya mahal. Jadi dia orang kerjaannya cuma bukan pemintal benang, pemintal kapas dijadikan benang. Kalau seandainya dia meninggal saat itu, sebelum punya anak yang alim, maka insya Allah hidupnya dia yang puluhan tahun cuma terkenang dalam 3 baris. Jadi kebanyakan orang ini yang hidupnya kan ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Dan setiap waktunya itu adalah waktu yang berharga. Ada yang punya cerita, pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi sayang, seribu sayang, orang ini yang hidupnya 60 tahun setiap waktunya berharga, ketika meninggal cuma diceritakan dalam 3 baris. Apa 3 baris itu? Namanya Fulan bin Fulan, lahirnya tahun sekian, meninggalnya tahun sekian. Kan cuma itu yang ditulis di nisan. Cuma segitu. Hidupnya panjang, puluhan tahun, ceritanya banyak, tapi cuma diceritakan dalam 3 baris. Kenapa? Karena tidak meninggalkan kenangan. Nah, ini orang yang tadi saya bilang, yang tahun 1100 sekian itu, yang bernama Muhammad bin Ahmad, dia juga bukan orang alim, tapi ternyata dia punya modal. Apa modalnya? Dia cinta ilmu, dia cinta majlis, dia cinta ulama. Sehingga dia punya anak laki-laki 2. Satu namanya Muhammad juga, yang satu namanya Ahmad. Ini anak 2 selalu dibawa ke majlis taklim. Kalau ketemu syekh, ketemu guru, dia dengar, oh di sini ada majlis. Selesai kerja, dia datang ke majlis bawa anak 2. Wahai syekh, wahai guru, wahai ustaz, wahai habib, doakan anak saya biar jadi orang alim. Dengar lagi ada majlis lain, datang ke majlis itu, disempat-sempatkan, bawa anaknya. Wahai syekh, wahai guru, ini anak saya, tolong doakan menjadi seorang ulama. Kalau punya sesuatu lebih, diberikan sesuatu itu sebagai hadiah karena bentuk cinta. Dan ternyata karena cintanya, walaupun dia bukan orang alim, Allah jadikan anaknya orang yang alim. Siapa anaknya? Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali meninggal 1111. Sekarang 2021. Imam Ghazali namanya sekarang seantero dunia Islam kenal siapa Imam Ghazali. Bukan cuma Imam Ghazali, kenal nama bapaknya, kenal nama kakeknya, kenal nama buyutnya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari orang tua yang cinta kepada majlis ilmu. Mudah-mudahan kalau kita bisa beristiqomah, cinta, datang, mendengarkan dan mengamalkan daripada majlis ilmu, Allah jadikan salah satu dari keturunan kita menjadi orang yang alim, sehingga bisa tetap menghidupkan kenangan tentang kita dan juga bisa memberikan kiriman pahala walaupun kita telah meninggal dunia, telah dikubur berkalang tanah. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.